Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah. Qala ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kepada kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita lanjutkan masih tentang sholat bulan Rajab, bulan yang kita kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi ini perintah untuk mengerjakan sholat. Hampir semua perintah yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi untuk sholat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum Nabi Isra dan Mi'raj ada dua kejadian yang berdekatan. Yang pertama meninggalnya istri beliau, ibunda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian meninggal paman beliau Abu Thalib. Sebagian ulama ahli tarikh, ulama pakar sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih dahulu paman baru istri, atau sebagian lagi mengatakan istri Nabi terlebih dahulu baru kemudian yang meninggal pamannya. Maka jaraknya berdekatan, maka disebut dengan namanya istilahnya Amul Husni, tahun kesedihan. Dua orang yang dekat dengan Nabi, satu yang membantu Nabi ini habis-habisan dari segi harta. Sayyidatina Khadijah ini punya harta, beliau orang paling kaya di Jazirah Arab, bukan saja di Mekah tapi di Jazirah Arab. Ketika saya mendengar salah satu guru menerangkan tentang surat Ya Ayyuhal Muzammil atau Ya Ayyuhal Mudaththir, di Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan artinya dalam terjemahannya kurang lebih sama, wahai orang-orang yang berselimut. Tetapi Al-Muzammil ini selimut yang dipakai di waktu malam. Kemudian Al-Mudaththir ini selimut yang dipakai di waktu pagi. Negeri yang punya musim, maka malam itu dingin, selimutnya tebal. Kemudian paginya itu juga dingin, tapi selimutnya tipis. Nah, di sunnah tidur menggunakan selimut. Di zaman itu tanda satu orang itu kaya, maka minimal dia punya 2 selimut. Sementara ibunda Khadijah dia punya 7 selimut. Nah, standar kaya selimut. Nah, orang 2, beliau punya 7. Semuanya harta ini habis untuk agama. Bahkan di hari wafatnya pakaian yang beliau pakai ini bertambal, lebih daripada 80 tambalan. Nah, salah satu tambalnya kulit kayu yang dikeringkan. Nah, salah satu tambal bajunya kulit kayu yang dikeringkan. Maka sunnah baju pakaian kita ketika robek jangan dibuang. Ketika robek jangan kasih orang. Maka kalau ada kita punya pakaian robek ditambal, Pak, dapat sunnahnya. Sayyidina Umar juga bajunya bertambal. Ketika mengambil Baitul Maqdis, tambalan bajunya ada 13 tambalan. Nah, kira-kira Pak, presiden seluruh dunia bajunya bertumbuk 3 balih tumbuk. Nah, 3 balih tumbuk baju. Bukan orang miskin, bukan, tapi khalifah, pemimpin orang beriman di seluruh dunia. Sunnah baju kita kalau robek jangan dibuang, jangan dikasih orang, tapi kita tambal. Nah, kita tambal, kita pakai lagi.
Ko ada tambal tadi. Ko ada tambal tadi. Namanya Bukan gue ya. namanya apa? Hah? Kalau tak baik udah. Tapi kalau cabai ya tambal. Sunnah. Kalau cabai lu pakai tambal cabai. ada. Sunnah. Kalau cabai ko kan beda mana? Jadi hadirin muliakan Allah Ta'ala, beliau wafat dengan baju bertambal. Bahkan menjelang wafatnya beliau pesan kepada putrinya, kalau nanti saya meninggal dunia, mintakan kepada ayahmu untuk menjadikan bajunya sebagai kafan. Ya dahulu orang meninggal dunia tuh baju yang ada tuh dipakaikan kemudian ditambah kain. Nah, baju yang ada bagaimana meninggalnya dimandikan, dipakaikan baju, kemudian baru ditambahkan kainnya. Nah, maka sekarang kita kalau bikin kafan tuh ada sarungnya, ada bajunya, ada sorban. Nah, 3 minimal kan. Kain di bawah, kemudian di perut ke bawah sarung, kemudian perut ke atas baju, kemudian di atas sorban. Nah, ini cara bikinkan kafan hari ini. Jadi memuliakan Allah Ta'ala, sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim salam kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dia manusia pertama yang dapat salam dari Allah ini beliau. Nah, yang kirim salam ini bukan wali kota, gubernur, bukan presiden, tapi yang menciptakan wali kota, ciptakan gubernur, ciptakan presiden, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, semua kebaikan yang dibuat oleh Khadijah ini sedikit pun tidak bisa dibalas. Tapi kalau orang lain, kata Nabi, Nabi mampu balas kebaikannya. Tapi untuk Sayyidah Khadijah, Nabi tidak mampu membalasnya langsung Allah Ta'ala. Maka di hari wafatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim malaikat, terbuka 7 pintu langit. Nah, setiap langit ini punya pintu. Setiap langit punya pintu, ada penjaganya. Kemudian malaikat turun membawa kafan dari surga yang berwarna hijau. Kemudian membawa air dari telaganya Nabi SAW, telaga Al-Kautsar. Nah, dimandikan dengan itu, dikafani dengan kain surga, sutra surga yang berwarna hijau. Ini keadaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Semua hartanya habis, semua kebangsawanannya habis. Pokoknya semuanya diberikan untuk agama. Sedikit pun tidak ada tersisa. Bahkan beliau katakan, kalau aku meninggal dunia masih dibutuhkan juga, maka gali kuburanku, pakai tulangnya untuk apa saja yang bisa digunakan. Nah, kalau memang ada jembatan yang tidak bisa dipakai, jadikan tulangnya penyambung jembatannya. Nah, ini keadaan istri beliau. Nah, yang seperti ini meninggal dunia. Nah, Nabi sedih. Kemudian yang kedua pamannya. Pamannya beliau ini sejak umur 8 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Nah, sampai umur dia 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemudian umur 8 tahun Abdul Muthalib, kakek beliau, meninggal dunia. Maka yang mengasuhnya pindah kepada pamannya Abu Thalib, saudara daripada ayahnya Abdullah. Maka Abu Thalib ini melebihkan Nabi dibanding anaknya sendiri. Abu Thalib ini ada anak namanya Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Aqil bin Abi Thalib yang laki-laki. Nah, kalau pekerjaan berat suruh anaknya, tapi kalau untuk makan Nabi makan dulu. Nah, ini keadaannya, Pak. Lebih sayang ke Nabi dibandingkan kepada anaknya. Maka dia yang menikahkan Nabi, kemudian sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul masih dibantu oleh Abu Thalib. Jadi kalau cari manusia yang paling sayang kepada baginda Nabi, Abu Thalib. Mempermasalahan Abu Thalib ini satu, tidak mau beriman kepada Allah. Apa sebabnya? Gengsi, Pak, harga dirinya. Wahai keponakanku, kalau aku ikut kepada agama yang kamu bawa, maka bagaimana pandangan orang terhadap saya? Nah, itu masalah, Pak. Jadi kalau ikut, kata orang begitu. Beliau ini pemimpin orang Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Nah, orang Quraisy nomor 1 yang didengar itu beliau. Bangsawannya, pemegang kunci Ka'bahnya, kepala kabilahnya.
Jadi kalau ambo ikut beko kata orang. Di hari ini keadaan kita begini, kata orang beko. Kalau lah kamu musaji lewat kata orang ko. Nama janggut kata orang ko. Pakai baju dalam lo, kata orang ko. Gara-gara ini Abu Thalib Allah masukkan ke dalam neraka, cuman karena jasanya kepada Nabi, hukumannya cuma satu di neraka, sendal dari api. Yang lain nggak ada, hukumannya cuma satu, sendal dari api. Dimasukkan kedua kaki ke dalam sandal, otak langsung meletus. Betul itu kekal tak? Kekal, Di kafir kan masalahnya. Yang tidak kekal dalam neraka tuh orang yang bersyahadat, walaupun berapa lama nanti di neraka, akan datang masanya dikeluarkan. Tapi kalau kafir kekal. mencintakan Rasulullah. Nah, ini orang yang paling sayang Nabi, paling mencintai Nabi, tapi tidak mau beriman, Pak. Ini masalah. Nah, maka hukuman paling ringannya sendal dari api, dimasukkan kakinya, meletus kepalanya. Ambo ada berakali menceliak orang digiling truk. Nah, bantu keramik tuh. Bunyi. Macam tuh paling ringan, Pak. Hukuman di neraka yang paling ringan tuh untuk Abu Thalib. Nah, kalau itu paling ringan, yang lain lah kira-kira. Nah, tuh. Bukanlah gengsi, Pak. Nah, di mata argo diri yang bawa ikut. Nah. Dan berapa banyak hari ini kawan-kawan kita, tetangga kita yang masih kena gengsi ini, Pak. Nah, alun leh. Dan masuknya mau ke masjid leh. Tari dah lo. Tari dah. Ambo kalau untuk kabar janggut kau yang tak tari je lah. Ini yang tadi dah boleh. Maka penghalang hidayah terbesar tu gengsi. Nah, penghalang hidayah tu harga diri kita. Tapi kalau kita tahu semua harga diri kita ni dah dibeli oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika kita sudah bersyahadat ni habis semua. Tak ada punya awak leh. Rumah awak, auto awak, kenderaan awak, pangkit keraju awak. Yang ada ini pun dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Dalam posisi normalnya, dalam penghasilan kita ada hak orang lain. Awak dan keraju digaji itu ada hak orang. Begini keadaan zahir, Pak. Apalagi keadaan yang batinnya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, selagi Abu Thalib hidup, tak ada yang berani ganggu Nabi. Tak ada yang berani meludahi Nabi. Tak ada yang berani caci maki Nabi. Abu Thalib wafat, baru mulai, Pak. Nabi diludahi, Nabi dipukul. Nabi sedang solat di depan Ka'bah, diambil busur panah, ditarik leher Nabi sampai terjungkal ke belakang. Nabi sedang ruku, diambil perut onta tu, ditaburkan di atas kepala Nabi. Jadi kalau isi perut onta itu lebih besar dibandingkan sapi. Itu diangkat, Nabi sholat, dipotong. Keluarlah isi perut onta di badan Nabi. Itu keadaan-keadaan yang Nabi alami sampai akhirnya Nabi ini terusir dari Makkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan tempat hijrah beliau ke Madinah, maka orang-orang menyiapkan 100 orang untuk membunuh Nabi di malam itu. 100 orang disiapkan untuk membunuh Nabi. Nabi menanyakan kepada Sayyidina Ali, hari ini orang-orang akan membunuh saya, kamu mau tidur di tempat tidur saya, memakai selimut yang biasa saya pakai. 100 orang mau bunuh Nabi. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, kamu siap tidak menggantikan saya, tidur di tempat tidur saya, memakai selimut yang saya pakai? Kata Sayyidina Ali, saya siap ya Rasulullah. Kira-kira apa? Awak adik kalau tentu dan kamu bunuh, awak takut seorang. Parno.
lembar untuk seorang. Alah balik kamu saji. Anak orang mangah kan. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Ini keadaan Sayyidina Ali ketika itu. Ayahnya berkorban untuk melindungi Nabi, beliau pun berkorban untuk melindungi Nabi. Dua orang ini meninggal dunia. Nabi ke Taif. Di Taif Nabi berharap akan diterima dakwahnya, tapi akhirnya Nabi dipermalukan, Nabi dihina, puncaknya Nabi dilempar batu. Nah, puncaknya Nabi dilempar dengan batu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana lapangnya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilempar batu, datang malaikat menawarkan bantuan, "Ya Rasulullah, kalau Tuhan izinkan, maka keadaannya dua bukit ini akan kami benturkan, sehingga orang-orang Taif ini akan mati semuanya. Atau kata malaikat yang mengurus angin ini, kami terbangkan, sehingga tidak ada yang hidup satupun mereka." Dulu kaum Ad Allah kirim namanya angin sorsor. Angin sorsor ini 7 hari 8 malam. Orang-orang yang mereka mengatakan diri mereka kuat. Pohon kurma bisa mereka cabut dengan 2 tangan. Man asyadda minal quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka ketika angin kencang datang, mereka 8 orang bikin kelompok saling berpegangan, Pak. 8 orang, mereka sangka angin ini tidak kuat. Angin ini panas sampai memerah. Anginnya Allah kirim kencang dan warnanya merah. Maka Allah buat mereka nih 7 hari 8 malam tuh yang mau angin tuh. Hari habis, hari ke-8 mati. Itu keadaan kaum Ad. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang menjaga gunung ini, kalau engkau mau, maka kami akan matikan mereka. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita lapangnya hati. Apa kalimat Nabi? Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kata Nabi, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu kalau saya ini seorang Nabi. Saya seorang Rasul. Dilempar batu sampai Nabi pingsan, sehingga darah yang di badan Nabi itu turun ke sendalnya dan lengket, Pak. Nah, kira-kira darah keluar dari badan sampai lengket di telapak kaki. Mandi darah. Kering darah tuh di telapak kaki. Itu keadaan. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pada Nabi ini perjalanan di malam hari, namanya Isra. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama, Pak? Hitungannya detik. Karena Allah kirim satu jenis hewan yang ada di surga ini namanya buraq. Buraq ini yang jelas dia kecil dari kuda, besar daripada keledai. Nah, itu jenisnya. Tidak sebesar kuda, tidak sekecil keledai. Itu namanya buraq. Hewan surga. Itu detik. Jarak Makkah dengan Baitul Maqdis rata-rata 1 atau 2 bulan perjalanan pergi. Jadi kalau 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, berarti 2 bulan. Kalau 2 bulan pergi, 2 bulan pulang, butuh tuh 4 bulan. Ini sekejap, Pak. Nah, hitungannya detik. Mungkin tidak sampai detik. Kalau balap MotoGP itu di bawah detik tuh nama. Second atau detik tuh? Millisecond. Atau di bawah itu deh, Pak. Kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Satu kecepatan cahaya itu butuh waktu 100.000 tahun, Pak. Satu kecepatan cahaya itu 100.000 tahun. Nah, Nabi sampai ikatkan buraknya. Sampai hari ini tempat Nabi mengikatkan burak itu masih ada di Baitul Maqdis.
Palestina. Besarnya kurang lebih sebesar musola nih, Masjidil Aqsa. Di depan Kubah yang emas, yang Kubah emas itu bukan Masjidil Aqsa, tapi di depannya lurus. Warna kubahnya abu-abu. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mi'rajkan Nabi ini. Allah angkat Nabi ini ke langit untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Nah, di Masjidil Aqsa itu Nabi sholat mengimami semua para Nabi, 124.000 Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus. Maka Nabi yang jadi imam. Maka di situ Nabi mendapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Nah, nanti ketika Nabi naik ke langit pertama, jumpa lagi dengan Nabi Adam di sana. Nah, tadi di bawah sudah jumpa. Nanti naik langit lagi ketemu langit kedua ketemu Nabi Idris, langit ketiga ketemu Nabi Nuh, sampai langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa langit ke-6. Naik ke atas Sidratil Muntaha, naik lagi ke atas, naik ke arasy Allah Ta'ala. Di langit ketujuh, langit paling besar. Kemudian Sidratil Muntaha lebih besar daripada langit ketujuh. Kemudian arasy lebih besar lagi daripada Sidratil Muntaha. Nah, arasy ini bukan tempatnya Allah Ta'ala. Nah, Allah maujud bila makan. Allah ini ada tanpa tempat. Allah tidak butuh tempat. Nah, kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk. Nah, ini akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Allah ada tanpa tempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah bisa diukur, bisa ditimbang. Nah, sementara Allah yang menciptakan tempat nih, Pak. Allah tidak butuh tempat. Maka kita kenal dengan istilahnya sifat 20. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab dengan 4 mazhab yang ada, kemudian dengan 2 akidah mazhab, dan kemudian 2 juga akidah tasawuf. 2 juga mazhab tasawuf. Akidah yang 4 nih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita pakai Syafi'i. Kemudian akidah nih 2, ada Asy'ari, ada Maturidi. Kita pakai yang Asy'ari atau sifatnya 20, atau pengajian sifat 20. Yang ketiga ada namanya mazhab tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kita pakai Imam Al-Ghazali. Nanti orang tanya, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kemudian tasawufnya Al-Ghazali. Kenapa beda-beda? Nah, kenapa tidak pakai akidahnya Imam Syafi'i? Kenapa pakai akidah Imam Asy'ari? Kalau fikih Syafi'i maka akidahnya harus Asy'ari. Kita balik nanya, yang mengatakan begitu siapa? Akidah fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Nah, kenapa tidak Syafi'i semuanya? Nah, kan? Kita balik tanya lagi, Pak. Yang mengharuskan tiga-tiganya itu Syafi'i siapa? Kenapa fikihnya Syafi'i? Karena Imam Syafi'i yang peletak dasar fikihnya. Kenapa akidahnya tidak memakai Imam Syafi'i? Akidahnya Imam Syafi'i itu yang dijabarkan oleh Imam Asy'ari. Nah, kenapa kita bermazhab? Kenapa tidak langsung saja kepada Nabi? Dari Nabi itu diuraikan oleh sahabat. Pemahaman sahabat itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ini yang beliau bukukan. Nah, sehingga kita ikut kepada Imam Syafi'i. Nah, kenapa Imam Asy'ari? Maka beliau yang membukukannya, beliau yang meletakkan dasar-dasarnya. Nah, sementara Imam Syafi'i sudah wafat. Akidah Imam Syafi'i itu sama dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kenapa tasawufnya Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu bukan hanya ahli tasawuf, ahli fikih juga. Beliau juga ahli akidah juga. Nah, kita fikih beliau banyak. Al-Basit, Al-Wajiz. Nah, ini kita fikih induk dalam kitab Syafi'i. Nah, kemudian kitab tasawufnya Ihya Ulumuddin. Nah, dan memuliakan Allah Ta'ala, maka
akidah Allah ada tanpa tempat ini menjadi akidah mayoritas umat Islam di seluruh dunia. 1,8 miliar manusia, hampir 1 miliar, hampir 1 miliar itu akidahnya Asy'ari. Sisanya itu Maturidi. Orang-orang Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Cina, akidah mereka Maturidi. Sama sedikit saja perbedaannya dalam menjabarkan, tetapi tujuannya sama, Allah ada tanpa tempat. Kemudian ada satu alam yang Allah Ta'ala saja dengan Nabi di sana yang bisa. Di langit ketujuh ini namanya alam malakut, habis Pak, alam malaikat. Nanti naik lagi ke alam Jabarut, alam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Nabi solat. Solat ini yang Nabi bawa sampai kepada kita 5 waktu. Dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu. Pengurangan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian tinggal 5 ini pun Nabi Musa minta kepada baginda Nabi, kurangkan lagi. Karena Nabi Musa tidak yakin umat akhir zaman ini mampu dia solat 5 waktu. Nabi Musa ini sudah underestimate duluan. Ternyata apa yang beliau katakan terbukti hari ini, Pak. Berapa banyak manusia hari ini yang tidak mampu solat dia 5 waktu. Berapa banyaknya manusia yang hari ini tidak sanggup dia untuk solat 5 waktu. Ada yang sanggupnya dalam 1 minggu itu 1 waktu saja. Pokoknya baik mulai 3 hari saja. Lalu sekali setahun tu Pak. Ini hadirin mulia Allah Ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita solat, Allah mudahkan kita solat 5 waktu, Allah mudahkan kita ke masjid. Dan ini tidak ada jaminan kita bisa begitu sampai mati. Jaminannya belum ada. Maka kita usahakan. Dalam mazhab Syafi'i, solat berjamaah ini hukumnya sunat muakkad, memang tidak wajib, tapi rugi kalau ditinggalkan. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjamaah seumur hidupnya. Imam Syafi'i juga tidak meninggalkan solat berjamaah kecuali dalam keadaan uzur. Kalau uzurnya sesuai dengan uzur yang disyariatkan, boleh nak ke masjid. Tapi kalau uzurnya tidak sesuai dengan syariat, maka sebaiknya kita usahakan ke masjid. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, Nabi berjalan dari Makkah ke Palestina, dari masjid ke masjid. Kemudian habis itu terima perintah solat dari Allah Ta'ala. Maka hari ini yang kita buat juga dari masjid ke masjid untuk memperbaiki solat. Perbaiki solat sampai mati. Maka perbaiki solat ni, apa yang mesti kita perbaiki? Kita perbaiki istinja. Karena sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi ini sudah kencing jongkok. Yang kencing berdiri itu orang-orang Quraisy jahiliyah. Nabi sebelum diangkat jadi Nabi kencingnya sudah jongkok. Maka ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul dan beliau melaksanakannya, maka menjadi dasar agama. Maka kita usahakan kencing jongkok. Kencing jongkok ni kalau dihitung manfaatnya secara kesehatan sangat banyak. Nabi ada kencing berdiri, ada sekali. Boleh kencing berdiri kalau keadaannya terpaksa dan memang harus berdiri, silakan, tapi hati-hati dengan percikan air kencing. Kemudian pastikan bersih istibroknya, karena istibrok ini bisa cuma jongkok kita istibrok mendaham, itu perut tertekan, maka sisa kencing itu akan keluar. Tapi kalau berdiri susah. Kalau berdiri korban tuh Pak, korban celana. Maka caranya kemana pergi bawa kain sarung.
atau celana kena ada kain sarung. Dia boleh tidak kencing berdiri, Pak? Kalau masalah boleh saja. Cuma kalau dicari mana yang lebih baik, kencingnya jongkok. Nah, karena kencing berdiri ini banyak mudaratnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i ditekankan kencing itu jongkok. Buka nanti kitab fikih namanya Kifayatul Akhyar. Diterangkan bagaimana Nabi kencing. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, perbaiki wudu. Kita perbaiki wudu. Betul-betul kita perbaiki wudu kita. Mana sela-sela jari yang mesti dibersihkan, lipatan-lipatan kulit yang mesti dikenakan. Kemudian perbaiki bacaan solat, perbaiki gerakan solat. Nah, kemarin baru sampai gerakan. Bacaan solat belum kita selesaikan. Kemudian jaga tumak ninahnya. Karena solat yang tidak ada tumak ninah ini, Nabi menganggapnya solat itu tidak sah. Diulang lagi sahabat nih, suruh lagi solat. Kamu belum solat lagi. Dia ada solat, habis itu kata Nabi ulang lagi. Ternyata apa yang menyebabkan Nabi suruh ulang? Tumak ninah tidak ada. Nah, tumak ninah ini menjadi rukun dalam solat. Kemudian standar solat dalam Quran itu dua. Hilang sifat fahsya, kemudian hilang sifat perbuatan mungkar. Fahsya ini dosa untuk diri kita sendiri. Mungkar ini dosanya orang lain ikut berbuat dosa. Jadi kita ukur kemampuan sholat kita hari ini, bertambah dosa atau berkurang dosa. Ini standar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian untuk apa sholat nih? Apa manfaat sholat? Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar kita, kemudian minta tolong kepada Allah dengan sholat. Semua sahabat Nabi ini mereka orang-orang yang ahli sholatnya, mustaqim mereka semua, orang-orang yang terjaga. Nah, sholat mereka menyelesaikan semua masalah mereka. Anak yang mati hidup lagi, hewan kendaraan yang mati hidup lagi, makanan tidak ada di rumah sampai ada makanan di rumah. Bahkan Sayyidina Ali ketika tidak ada garam, sholat 2 rakaat. Nah, garam hari ini kalau kita mau beli 1.000 rupiah, tapi garam tidak ada di rumah, beliau sholat 2 rakaat. Nah, begini sahabat nih keinginannya untuk membetulkan sholatnya, keinginannya untuk menyelesaikan semua masalahnya dengan sholat. Bahkan satu tabi'in namanya Sabit Al-Bunani rahmatullah alaih, beliau berkeinginan untuk sholat dalam kuburnya. Nah, ketika beliau dikuburkan, ada orang yang tertinggal dompetnya, minta izin untuk dibuka lagi kuburannya. Ketika digali kuburannya, nampak beliau sedang sholat di kuburnya. Nah, sholat di kuburnya. Ketika beliau mau wafat, ditanya kepada sahabat-sahabatnya, nanti di surga saya bisa sholat atau enggak? Sahabatnya mengatakan surga itu tempat membalas amal, bukan untuk tempat beramal. Kata beliau, tidak ada artinya surga kalau tidak bisa sholat 2 rakaat. Nah, maka beliau sholat di kuburnya. Nah, ini keadaan orang-orang yang menjaga sholatnya. Beliau pernah sholat di pojok rumahnya sekian puluh ribu rakaat. Ini sekian puluh ribu rakaat sini. Maka rumah itu habis untuk sholat. Nah, awak baik rumah ni kau, tak barangkali cuma sholat di rumah. Bukan sholat wajib nih, sholat sunat. Nah, maka orang-orang dahulu setiap pojok rumah tu mereka sholat situ, Pak. Nah, kalau yang ahli Quran, setiap pojok rumah tu khatam Quran. Ada yang khatam di satu pojok rumah 12.000 kali, ada yang 5.000 kali setiap pojok rumah. Nah, ini keadaan orang-orang di zaman dahulu. Mereka menyelesaikan semua masalah mereka dengan sholat. Nah, hari ini kita belum yakin dengan sholat kita hari ini menyelesaikan masalah. Nah, kita belum yakin sholat kita mampu menyelesaikan masalah. Anak sakit, apa hubungannya dengan sholat? Istri sakit, apa hubungannya dengan sholat? Hutang banyak, apa hubungannya dengan sholat? Rezeki susah, apa hubungannya dengan sholat? Nah, hari ini kita belum mau untuk memperbaiki sholat kita. Dan kita tidak yakin, Pak, sholat kita ini menyelesaikan masalah kita. Maka kita usahakan setiap ada masalah kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu dengan sholat. Kalau kita tidak belajar, tidak akan bisa. Nah,
Kalau tidak belajar tidak akan bisa. Maka kalimatnya para ulama, perbaiki solat, Allah perbaiki kehidupan kita. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, tanda solat kita belum betul. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, Pak. Nah, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan kondisi, kita menyalahkan karena solat kita belum betul. Nah, maka memperbaiki solat ini usaha yang hukumnya wajib. Usaha yang hukumnya wajib. Nah, solat sunat diperbanyak. Maka saya minta solat sunat ini dijaga 50 rakaat satu hari, Pak. Nah, solat sunat dijaga 50 rakaat satu hari. Nah, latihannya begitu. Kalau tidak dilatih, tidak akan sering kita solat. Kalau tidak sering solat, akan susah ketika ada masalah kita solat. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa dengan solat yang banyak. Ke Imam Ahmad bin Hanbal, beliau solat sunatnya itu 300 rakaat satu hari. Kemudian ketika beliau uzur, cuma sanggup lagi 150 rakaat. Nah, ada namanya Imam Zainal Abidin, Imam Ali bin Husain bin Ali, seperti cucunya Sayyidina Ali. Salat sunatnya setiap malam 1000 rakaat. Masya Allah. Setiap malam 1000 rakaat. Kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini 40 tahun wudu isanya dipakai untuk subuh. Bukan 40 hari, Pak. Bukan 40 kali, 40 tahun lamanya. Solat isyaknya, wudunya terpakai sampai solat subuh. Nah, dan setiap malam solat 1000 rakaat. Ini keadaannya. Maka hari ini kita kenapa berat? Karena kita tidak kerjakan solat sunat yang 50 rakaat itu, Pak. Kalau wajib sudah 17 rakaat. Nah, wajib sudah 17, tambah 50 lagi, Pak. Tambah 50 rakaat. Nah, apa penambahnya? Ada namanya solat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ada 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 setelah zuhur. Nah, kalau ambil 2 sudah 6. Ada yang ghairu muakkadnya 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Nah, ambil 2, 8. Ada yang ghairu muakkadnya lagi 2 sebelum maghrib dan 2 setelah maghrib. Nah, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12. Qobliyah isya ghairu muakkad ada 2. Dan ba'diyahnya tambah 2 lagi 16. Sudah 16, Pak. Kemudian ada witir 3 19. Ada tahajud minimal 2 4, 6, 8. Tambah 2, 21. Tambah witir tadi 3 sudah 21. Tambah duha. Nah, kalau mau ambil 12, 21 tambah 12 33. Awal duha sih. Tambah Isra 2 rakaat 35. Salat taubat, salat hajat, salat syukur, belum lagi tahiyatul masjid, belum lagi tahiyatul wudu. Apalagi? Belum lagi awabin. Belum lagi salat hajat. Tambah kodo solat, Pak. Solat-solat yang tertinggal dulu-dulu tuh wajib dikodo. 17 rakaat lagi. Latihan solat terus. Hari ini permasalahannya kita tidak membiasakan diri kita solat dengan banyak. Bahkan beberapa ulama tuh mau keluar rumah solat 2 rakaat, masuk rumah solat 2 rakaat, musafar dia solat 2 rakaat. Kita belum membiasakan masuk rumah solat 2 rakaat, mau keluar rumah solat 2 rakaat. Kapan ya? Solat sunat Kalau masuk rumah bisa solat sunat hajat, bisa solat sunat mutlak.
pulang dari safar namanya salat kudum, salat lagi 2 rakaat. Kamu pergi salat safar 2 rakaat. Nah, maka salat sunat ini kita usahakan banyak kita kerjakan sehingga ketika ada permasalahan langsung kita salat. Nah, tetapi kita jaga syariatnya. Kita jaga syariatnya. Kita hari ini belajar dari ahli syariat, mau menjadi ahli kudrat. Sunnatullah. Apa yang terjadi ini namanya sunnatullah. Haus kita minum. Hilang haus karena minum ini namanya sunnatullah. Kita lapar makan. Hilang lapar karena makan namanya sunnatullah. Haus kemudian kita minum ini sunnah, Pak. Ketika haus kita minum ini sunnah. Nabi juga buat begitu. Ketika lapar Nabi makan. Nah, jadi yang syariat ini tidak boleh ditinggalkan. Kita mau mendapatkan kudratullah, pertolongan Allah Ta'ala, kemudian kita tinggalkan syariat, nah mungkin. Nah, ulama-ulama yang ahli kudratullah itu mereka tidak meninggalkan syariat. Imam Nawawi itu ahli kudratullah. Nah, kemudian lagi ada namanya Imam Suyuti, ahli kudratullah. Imam Nawawi ini ketika lahirnya rumahnya bercahaya. Beliau lahir rumah itu bercahaya, bersinar rumahnya. Kemudian beliau ahli kudratullah, terjaga makannya sejak dari mulai mondok masuk pesantren sampai mengajar di pesantren itu, sampai jadi kepala pesantren itu 27 tahun lamanya beliau makan dari makanan yang dimasak oleh orang tuanya. Tidak pernah mau makan dari pemerintah. Tanaman yang dari pemerintah tidak dimakannya. Apa saja hasil yang datang dari pemerintah tidak mau dimakannya. Ini Imam Nawawi. Sampai beliau levelnya itu punya satu hizib, namanya hizib bahar. Orang kalau sudah punya kudratullah masuk ke satu alam, nanti di alam itu Allah suruh pilih dia mau tulis kitab atau mau tulis hizib, dan beliau pilih kedua-duanya. Beliau tulis kitab juga, beliau tulis hizib juga, zikir. Namanya hizib An-Nawawi. Beliau tulis tentang doa-doa masnunah juga, nama kitabnya Al-Azkar. Ini Imam Nawawi. Imam Suyuti begitu juga, satu orang ulama besar yang hampir semua bidang ilmu ini dia ahli. Hadis ahli, Quran ahli, tafsir ahli, kemudian nahwu ahli, saraf ahli, semua cabang ilmu ahli. Diakui oleh gurunya dan beliau mengaku tahadus bin ni'mah, menyebut kelebihan dirinya. Ini Imam Suyuti. Ketika beliau tasyahud, ketika sampai kepada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka setiap dia ucap itu akan terdengar jawaban salam dari Nabi, Alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap dia solat dalam tasyahudnya, salamnya dijawab oleh Nabi. Nah, ini Imam Suyuti. Sayyidina Abu Bakar lebih hebat lagi. Sayyidina Abu Bakar ini ketika beliau meninggal dunia, setelah dimandikan, disolatkan, kemudian dibawa ke kuburnya, samping kubur Nabi. Nah, ketika jenazahnya dibawa ke samping ke kamar anaknya, Ibunda Aisyah, maka terdengar suara dari jenazahnya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sudah mati, Pak. Kemudian terdengar juga jawaban suara, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mati, Pak. Dibawa jenazahnya mau dikuburkan dekat Nabi, ucap salam dia kepada Nabi. Ini keadaan orang-orang yang menjadi ahli kudratullah. Sebagaimana ada satu sahabat namanya Khubaib. Khubaib ini tertawan dalam satu peperangan, kemudian dipenjara, kemudian akhirnya dibunuh. Ketika akan dieksekusi ini, beliau minta izin sholat 2 rakaat. Disolat 2 rakaat. Kata beliau, kalau kalian menyangka saya takut mati, kalau saya lama-lama nanti saya sholat, kalian kira saya takut mati. Kalau tidak, saya akan lamakan sholat saya. Maka setelah itu dia doa, ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah.
Detik itu juga Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, maka Nabi jawab salamnya, alaikassalam ya Khubayb. Waalaikumsalam kata Nabi kepada Khubayb. Nabi di Madinah, dia di luar Madinah, Pak. Dia ucap salam, Allah sampaikan ke Nabi, dibalas oleh Nabi. Saya mau meninggal dunia nih, siapa yang mau menyampaikan salam saya kepada Nabi? Ini keadaan Sayyidina Khubayb. Allah sampaikan salamnya. Sayyidina Abu Bakar jenazahnya bisa ucap salam. Imam Suyuti dalam solatnya, tasyahudnya, salamnya dijawab oleh Nabi. Awak le Pak. Ini masalahnya. Masalahnya awak nih. Maka untuk dapatkan kudratullah ni, syariat tak boleh ditinggalkan. Hari ini kita mau perbaiki solat, tapi syariat tak boleh ditinggalkan. Syariat-syariat yang menjaga solat mesti kita jaga. Nah, solat ini, dalam solat ni kita tutup aurat. Maka di luar solat harus tutup aurat. Dalam solat kita tidak boleh berbohong. Di luar solat tak boleh bohong juga. Maka apa yang kita kerjakan dalam solat bawa ke dalam kehidupan kita. Dalam solat kita jaga mata, luar solat juga jaga mata. Maka ini syariat. Syariat solat ni kita jaga untuk dapatkan kudratullah. Hari ini kita belajar dengan kalimat perbaiki solat. Nah, perbaiki solat ni kita jaga syariatnya. Nah, kalau nak kita jaga syariatnya tidak jadi dia. Apa syariatnya? Ketika memang berhadapan kita dengan syariat, kerjakan syariatnya. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan syariatnya, tidak jadi dapat pertolongan Allah Ta'ala. Apa contohnya? Contohnya petang, kan? Pulang dari kumpul tu, isi minyak, kan? Isi minyak, tampik isi minyaknya tu, kayu tanam, dah isi tu, mati besar-besar. Jadi syariatnya tu isi minyak dulu. Jadi maksudnya, karena tempat syariatnya nampak, kecuali di kayu tanam tu tutup SPU nya, cincin tak ada, lebok-lebok tutup. Itu baru main tawakalnya lepas. Tapi ketika pom bensin ada, tawakal tak berlaku ada. Yang berlaku tu masuk dulu ke pom bensin tu. Ketika tak ada, baru bisa. Di hari kau punya pemahaman adalah syariat kau dak kerajuan dah. Awak langsung oncik ke kudratullah. Maka tak sampai ya. Jadi untuk dapat kudratullah tadi itu mesti buat dulu syariatnya tadi itu. Masukkan ke SPBU tu dulu. Kan? Kalau buat syariat tu, baru berlakunya kudratullah tu. Tapi kalau seandainya syariatnya kita tinggalkan, kudratullah tu tak ada jadi, Pak. Bukan Allah nak tolong awak, Allah nak tolong. Tu SPBU tadi kata Allah Ta'ala. Sama kisah yang sering disampaikan ulama tu, satu orang tua kampung tu banjir. Semua kampung tenggelam. Dan dia naik ke atap rumahnya, ke bumbung atap rumah itu, dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong saya ya Allah. Ya Allah tolong saya ya Allah. Datang bantuan tim SAR. Pak, naik ke perahu Pak, hujan masih labik, sementara juru berumah Pak kau habis kau. Ndak, kamu minta tolong ke Allah. Balik tim SAR cek lain, dibujuk je, ndak, kamu minta tolong ke Allah. Akhirnya mati Pak. Turun hujan labik, mati ya. Dia akhirat protesnya, ya Allah, apa nak tolong bos? Itu kata Allah Ta'ala tu perahu karet tu siapa menggarian tu kata Allah. Perahu karet yang tiba ke rumah tu siapa menggarian kata Allah. Tu. Jadi pertolongan Allah Ta'ala tu jangan kehendak awak. Pertolongan Allah tu nionya Allah yang nolong awak mah. Kalau awak atur awak Tuhan jadi. Harus bantu ikut Allah nolong awak jadi Tuhan kata. Jadi kalau pertolongan Allah Ta'ala tu terserah Allah. Baca cara Allah nolongnya. Tapi kalau awak ingin bantu iko harus tekai iko, awak jadi Tuhan awak. Jadi kakaknya Firaun. Firaun ngaku kan awak kan tak. Jadi syariat ini tidak boleh ditinggalkan. Satu orang jalan di lereng bukit, menjelang subuh tergelincir, kemudian terpegang satu dahan kayu.
Sepanjang malam dia doa, ya Allah, tolong selamatkan saya ya Allah. Kemudian terdengar suara, wahai hamba aku tolong kamu, tapi lepaskan peganganmu. Nah, ya Allah, tolong saya ya Allah. Aku tolong, kata suara ni. Tapi lepaskan pegangan tanganmu. Tidak ya Allah, kalau mau lapen ku mati ya Allah. Dia minta tolong ke Allah Ta'ala. Terdengar suara, wahai hambaku, jika mau ditolong lepaskan peganganmu. Takanarnya ku hari malam wah, jurang di bawah, dilapen kok mati. Anaknya masih tahan, minta tolongnya sampai matahari tabi. Kira lah mulai tarang tuh sejangkali tanah di bawah kira. Sepanjang malamnya kayu. Ya Allah tolong ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Sebanyak tu dia minta, sebanyak tu lu suruh keluar, lepaskan. Anda aja kalau apa yang mati ya. Jadi Tuhan ya. Sepanjang malam masih gayu di batang kayu, kira ya. Sejangkali tanah di bawah. Itulah keadaan awak hari Pak. Pak minta ke Allah Ta'ala, tapi nak dia melapin. Maka syariat kita buat, kudratullah itu akan datang. Mana itu solat, baru bermanfaat solat awak. Tapi kalau syariatnya awak langgar, sampai mati Pak, tak akan tiba-tiba kudratullah itu. Jadi hari kau pemahaman ni waktu Pak, prakteknya keliru adik kau. Minta tolong ya Allah pakai solat. Pemahamannya dah dapat. Yang keliru tu prakteknya apa? Kau ambo tak makan lah. Baru nak makan. Ya ambo, kalau ada Allah makan kau tak. Kau nasi lim kuah ke Pak? Itu kan disuruh Allah ya. Jadi kalau keadaan begini, ini kita menolak syariat. Kemudian minta dibantu sama Allah Ta'ala. Manjuban. Ambo nak makan. Ada. Ambo poso. Itu jangan Pak. Makanan ada, nya poso. Itu boleh. Tapi kalau keadaan macam tadi itu Pak, kalau bang sakit mau makan, kau ndak. Lah dia ambil orang nasi muka. Kalimat macam tu. Kalimat kau yang menyebabkannya tidak jadi Allah tolong. Padahal kalau dia makan nasi kau, Allah tolong ya. Tak je lapar saya hilang Pak, seluruh masalah ni hilang. Cuma dia masalah nak jadi makan Pak. Maka kita jangan menyangka satu permasalahan ni cuma satu ini aja, enggak Pak. Satu masalah ni berefek ke masalah berikutnya. Serentang ya. Begitu pula Allah Ta'ala ketika menyelesaikan masalah. Ketika satu masalah ini selesai, yang berhubungan dengan tadi itu selesai sudah Pak. Ya. Jadi ketika satu masalah tidak selesai, yang lain akan ikut kena masalah. Ketika satu masalah selesai, Allah akan selesaikan masalah-masalah berikut. Keadaan kita hari ini, kita mau ditolong Allah Ta'ala, maka kerjakan syariat. Sama orang ni anak nikah nak muah. Saya tak. Anak ni ni ini nikah. Bukan nikah kau tak. Apa ajar. Bohong. Jadi kalau yang ngecek macam kau, Nabi Adam bah tu dah dapat dah. Ada mak dah. Ada je tu. Ya. Ni Nabi. Nabi Sahaba tu tak dapat dah. Ayahnya permasalahannya adalah itu bisa terjadi. Bisa Pak. Kalau iman awak sama je Nabi Isa. Nah, kadang awak nak mau ukur dah. Keinginan kau ada Pak. Tapi kemampuannya tak terjadi dah. Ya. Atau kalimat ada Pak. Jadi kalau pandai malaikat ngecek awak, atau kalimat malaikat tu. Tak tahu diuntung macam malaikat. Itu keadaan. Jadi syariat ni kita tinggalkan. Ada masanya syariat ni kita tinggalkan Pak. Nah, ketika syariat ditinggalkan, baru datang pertolongan Allah Ta'ala.
Tapi ketika syariat ini ketika syariat ini waktunya ditinggalkan, kita tidak tinggalkan, Allah tidak jadi tolong. Nah, permasalahannya kenapa Allah belum tolong? Masih ada syariat yang ada sama kita. Nah, ketika syariatnya sudah tidak ada lagi, maka pasti Allah akan tolong. Nah, kini kau perlu setiap doa Allah kabulkan, atau ketika perlu yang Allah kabulkan doa. Setiap doa Allah kabulkan, atau bila perlu doa kau dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, doa tu ketika Allah Ta'ala menganggap kita perlu, pasti Allah kabulkan. Tetapi ketika menurut Allah Ta'ala ini tidak perlu atau belum perlu, kalau belum Allah kabulkan. Kan di keadaan orang-orang terdahulu, mereka perbaiki solatnya, mereka letakkan dirinya ketika cerita syariat, ketika cerita hakikat. Nabi ketika lapar cari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa Nabi tidak doa? Kenapa Nabi tidak solat 2 rakaat? Di kisah yang lain, ketika Nabi pulang dari masjid, tanya kepada istri beliau, Ibunda Aisyah, ada nak makanan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Nabi masuk masjid lagi solat 2 rakaat. 2 kisah yang berbeda, Pak. 2 kisah yang berbeda. Kenapa Nabi waktu itu datang ke rumah Abu Ayyub? Abu Ayyub berpesan, apa yang kau butuhkan datang ke rumah saya. Nah, rumah saya ini, pokoknya harta saya ini kapan engkau mau pakai, apa saja. Nah, kenapa Nabi datang ke rumah Abu Ayyub? Karena di saat itu ada Sayyidina Abu Bakar yang juga lapar, ada Sayyidina Umar yang juga kelaparan. Nah, yang Nabi sholat 2 rakaat sampai datang makanan, ini cuma di rumah Nabi. Keadaannya cuma di rumah Nabi. Nah, jadi hari ini keadaan kita, melihat keadaan diri kita letaknya di mana. Ketika letaknya di syariat, kerjakan dulu syariatnya. Nah, Nabi sholat 2 rakaat itu termasuk syariat. Nah, tapi syariatnya dengan amal. Nah, Nabi datang ke rumah Abu Ayyub, di panas terik matahari Nabi keluar rumah, ini syariatnya. Nah, datang ke rumah sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka di situ Allah sediakan rezeki. Nah, Nabi menyuruh Sayyidina Abu Hurairah membagikan susu, 1 mangkok susu yang diterima Nabi sebagai hadiah. Maka Abu Hurairah ini dia katakan, kalau saya kalau saya minum susu nih, saya pun tidak kenyang. Cuma 1 mangkok. Ketika Nabi suruh beliau panggil, wahai Abu Hurairah, panggil semua ahlu suffah. Ahlu suffah ini orang-orang yang tinggal di masjid Nabi. Jumlah mereka antara 90 sampai 120 orang. Di hari itu kata Abu Hurairah, ada sekitar 70-an orang. Di mangkok tadi disuruh minum kepada orang yang 70 orang, Pak. Tidak habis, Pak. 1 orang sampai kenyang dia minum, tidak habis. Pindah ke orang kedua, minum sampai kenyang, tidak habis juga. Ketiga, keempat, sampai semua sahabat nih menyerah kekenyangan.